Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian, hari ini kita lanjutkan pertemuan kita yang ke-15 membaca buku Lex Posteriori Derogat Lex Priori yang saya tulis tahun 2015. Kita sudah sampai di halaman 94, kita mulai. Setiap muslim faham bahwa ia harus bergerak dalam koridor kebenaran, nilai-nilai Islam. Untuk itu ia harus memanfaatkan modal yang dimilikinya, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain, agar ia memperoleh hasil atau akibat atas usahanya, yaitu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergerakan seorang muslim hingga mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebuah proses yang ketika dinotasikan atau dirumuskan dapatlah dinyatakan bahwa seorang muslim berproses dari A awal hingga Z akhir, atau dari kelahiran awal di dunia hingga kematian akhir di dunia. Oleh karena itu, proses ini dapat saja disebut sebagai proses A ke Z atau E to Z, yang penulisannya dapat sebagai berikut. Yang dapat dimodifikasi menjadi atos. Proses ini atos bergerak dari kondisi belum berusia hingga sampai pada kondisi habis usia. Atos terbagi dalam 3 tahap, yaitu usia pradewasa, usia dewasa, dan usia paripurna. Usia pradewasa berkisar dari 0 hingga 25 tahun, usia dewasa berkisar dari 25 hingga 40 tahun, dan usia paripurna berkisar dari 40 hingga 63 tahun. Angka-angka yang ditampilkan dalam pembagian atos diperoleh dari hasil berhikmah pada perjalanan hidup Rasulullah Muhammad SAW yang pada usia 25 tahun menikah. Peristiwa ini merupakan simbol akhir usia pradewasa untuk kemudian mempersiapkan diri memasuki kedewasaan pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku seorang manusia yang dicerminkan pada tradisi beliau berkontemplasi atau merenung di Gua Hiro. Akhir dari kontemplasi berupa pelantikan beliau sebagai seorang Rasulullah pada usia 40 tahun yang merupakan simbol akhir usia dewasa. Perjalanan hidup Rasulullah Muhammad SAW kemudian dilanjutkan dengan mempersiapkan diri memasuki keparipurnaan pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku seorang manusia. Hal ini dicerminkan oleh kegigihan beliau ketika menyampaikan Islam atau agama paripurna yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia. Akhir dari perjuangan hidup beliau berupa terdistribusinya informasi tentang Islam ke seluruh dunia, sehingga ketika kematian mendatanginya, beliau telah melaksanakan tugas secara paripurna pada usia 63 tahun, yang sekaligus merupakan simbol keparipurnaan hidup seorang manusia. Secara umum, ketika seorang manusia berada pada usia pradewasa, ia berkewajiban membangun persiapan diri untuk menghadapi dunia. Dalam konteks kecerdasan, usia pradewasa mewajibkannya membangun basis kecerdasan. Kewajiban kemudian meningkat seiring dengan peningkatan usianya memasuki usia dewasa. Pada usia dewasa, seorang manusia harus mematangkan diri menghadapi dunia. Dalam konteks kecerdasan, usia dewasa mewajibkannya untuk mengimplementasikan kecerdasan dan menyiapkan regenerasi. Akhirnya, seorang manusia harus memiliki keparipurnaan diri untuk menghadapi dunia. Dalam konteks kecerdasan, usia paripurna mewajibkannya mengimplementasikan kecerdasan paripurna, yaitu kecerdasan yang dalam pelaksanaannya telah mendapat koreksi memadai, yang disertai dengan upaya mematangkan fungsi regenerasi untuk melanjutkan perjuangannya. Dari uraian tersebut diketahui bahwa usia yang paling berisiko adalah usia pradewasa, karena masa membangun persiapan diri untuk menghadapi dunia dan membangun basis kecerdasan. Godaan paling berat pada usia ini adalah godaan dari diri sendiri dan pihak lain untuk melakukan suatu tindakan yang sering kontraproduktif. Kita lanjutkan. Berbekal akidah, ilmu, dan pengetahuan, seorang muslim mengelola informasi sebagai sesuatu yang penting, karena informasi mampu mempengaruhi pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku manusia. Oleh karena itu, Maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberi mukjizat kepada Rasulullah Muhammad SAW berupa kitab suci Al-Quran. Mukjizat ini merupakan mukjizat yang dapat dinikmati manusia hingga akhir zaman karena berupa informasi yang berlaku hingga akhir zaman. Perlu diketahui bahwa mukjizat adalah kejadian luar biasa
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada para nabi dan Rasulullah dalam rangka dakwah atau syiar agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. 2. Karomah adalah kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para wali Allah Subhanahu wa taala dalam rangka dakwah atau syiar agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman, bertakwa dan beramal soleh yang berjuang di jalan dakwah atau syiar agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, maunah adalah pertolongan luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang muslim dalam rangka membantunya terlepas dari suatu masalah. Dengan demikian, kita mengetahui ada 3 perbedaan mendasar antara mukjizat, karomah, dan maunah. Oleh sebab itu jangan terpedaya dengan informasi di beberapa media yang menyebut kata mukjizat untuk orang biasa. Jadi perlu ditegaskan bahwa mukjizat adalah hanya diperuntukkan bagi Rasulullah alaihissalam, jadi untuk para nabi dan Rasulullah. Sedangkan karomah untuk para wali dan untuk orang biasa disebut maunah. Jadi kita kan sering mendengar bahwa ada si A si B yang mendapat mukjizat, padahal si A si B itu orang biasa. Berbekal pengetahuan tentang mukjizat, karomah, dan maunah, maka seorang muslim dapat lebih cermat bersikap ketika menjumpai ajakan atau promosi yang menawarkan mukjizat. Ia segera tahu bahwa ajakan atau promosi itu adalah sebuah tipuan, karena mukjizat hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan Rasulullah. Sementara itu, kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang muslim dalam rangka membantunya terlepas dari suatu masalah tidak disebut mukjizat, melainkan disebut maunah. Sebagai mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad SAW, Al-Quran merupakan kitab suci yang berisi informasi tentang tata cara berpikir, bersikap, bertindak, dan berperilaku takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika seorang muslim menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, maka ia telah memposisikan Islam sebagai solusi atas dinamika hidupnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, dan berpegang teguhlah kamu sekalian pada ikatan agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran surat 3 ayat 103. Sesungguhnya ketika ada orang-orang yang memecah belah agama menjadi beberapa golongan, maka hendaklah engkau jangan menjadi bagian dari mereka. Sesungguhnya biarkanlah urusan mereka menjadi urusan Allah, karena Allah kelak akan memberitahukan atau hukuman kepada mereka atas hal-hal yang telah mereka kerjakan. Quran surat 6 ayat 159. Maka hadapkanlah dirimu dengan lurus kepada agama Islam sebagai fitrah agama Allah yang telah Dia ciptakan manusia atasnya. Tidak ada perubahan bagi ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui dalam keadaan bagaimana kelak kembali kepadanya. Dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka sehingga menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan bangga dengan hal-hal yang ada pada mereka. Quran surat 30 ayat 30 sampai 32. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dengan berbaris, seolah-olah mereka itu suatu bangunan yang tersusun. Quran surat 61 ayat 4. Taatlah kepada Allah serta Rasulnya Muhammad SAW. Janganlah kamu berselisih karena akan menjadi lemah serta kehilangan kekuatanmu. Bersabarlah karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran surat 8 ayat 46. Berpegang teguh pada nilai-nilai Islam, Islamic values, dan bersatu dalam Islam merupakan kunci sukses umat manusia, terutama ketika menghadapi Make World, gerakan mempertuhankan penguasaan dunia. Make World menjauhkan manusia dari ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, dalam kehidupan sehari-hari, Make World merubah tatanan tradisi kultural menjadi tatanan konsumeris, materialistik, dan sekularis relativistik. Bagi pendukung Make World, tidak ada aktivitas yang lebih mengglobal selain dari dunia bisnis. Tidak ada ideologi yang lebih menarik dalam suatu bangsa selain dari kapitalisme. Tidak ada tantangan melawan perbatasan yang lebih berani daripada pasar. Bagi mereka, para pendukung Make World, menjual barang dagangan berarti menjual barang-barang sekaligus simbol-simbolnya. Mereka tidaklah menjual kebutuhan hidup, tetapi lebih menjual gaya hidup. Bagi umat manusia, Make World menawarkan sebuah gaya konsumeris materialistik
dan sekularis relativistik yang sangat menggoda. Gaya hidup ini kontradiktif dengan gaya hidup tradisi kultural. Misal, tradisi minum teh bersama keluarga menjadi kontradiktif dengan tawaran minum cola atau soft drink di sembarang tempat. Tradisi makan siang bersama sahabat atau keluarga menjadi kontradiktif dengan tawaran makan makanan cepat saji atau fast food. Gaya hidup basic culture, bangun pagi, bekerja halal siang hari, dan beristirahat malam hari menjadi kontradiktif dengan tawaran hidup overload culture, dunia gemerlap, yang berbasis riba dan berpesta pada malam hari. Meskipun make work gencar dipromosikan, umat manusia hendaknya tidak terjebak olehnya. Untuk itu umat manusia perlu memahami dan memanfaatkan peluang enlightenment atau pencerahan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Tepatnya berpegang teguh pada konsepsi Al-Quran, dokumen firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, penjelasan konsepsional dalam Al-Hadis, dokumen perkataan, sikap, dan perbuatan Rasulullah Muhammad SAW, dan nasihat mayoritas ulama yang amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, dan ingatlah ketika Tuhanmu menjadikan keturunan bagi Adam dari tulang punggung mereka, dan Allah mengambil kesaksian dari mereka, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, benar, kami menjadi saksi. Hal demikian dilakukan agar kamu tidak mengatakan di hari kiamat, sesungguhnya kami orang-orang yang lalai tentang ini. Quran surat 7 ayat 172. Umat manusia harus sungguh-sungguh memahami dan mengamalkan nilai-nilai Islam sebagai upaya merajut masa depan atau the future-nya. Hal ini terutama diperlukan ketika umat manusia harus mensikapi beberapa terminologi yang disesatkan, seperti terminologi konsep, takdir, resiko, profesi, dan uang, yang menjadi alasan bagi manusia tak beriman untuk bertindak asusila. 2. Terminologi globalisasi, modern, toleransi, dan emansipasi yang menjadi alasan bagi manusia tak beriman untuk bertindak tidak sesuai Al-Quran, Al-Hadis, dan nasihat mayoritas ulama. 3. Terminologi jangan menghakimi, jangan mengadili, dan positive thinking yang menjadi alasan bagi manusia tak beriman untuk menghalangi pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika menghadapi realitas kehidupan, umat manusia harus sungguh-sungguh memahami dan mengamalkan nilai-nilai Islam sebagai upaya merajut masa depan kehidupannya, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Nilai-nilai Islam juga akan membantu umat manusia memahami adanya instrumen time machine atau mesin waktu yang ada pada dirinya. Sebagaimana diketahui, sesungguhnya setiap manusia memiliki time machine, maknawinya masing-masing. Sebagai contoh, setiap orang dapat berada di masa lalu dengan menekan tombol kenangan. Setiap orang juga dapat berada di masa kini dengan menekan tombol keadaan, dan setiap orang akan dapat berada di masa depan dengan menekan tombol keinginan. Dengan kata lain, time machine yang dimiliki manusia memiliki 3 tombol, yaitu kenangan masa lalu, keadaan masa kini, dan keinginan masa depan. Demikianlah sahabat-sahabat sekalian, kita sudah menghabiskan waktu 13 menit, padahal seharusnya kita cukup 10 menit. Kita sudah sampai di halaman 102, ini pertemuan yang ke-15, besok kita akan lanjutkan pada pertemuan ke-16. Saya pikir demikian, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Mohon maaf bila terjadi kesalahan, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.